Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi atau presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan dengan saya Sulasmi. Saya mahasiswa ekstensi yang sebelumnya saya menempuh pendidikan D3 di Akademi Akuntansi KPN Yogyakarta. Setelah lulus kuliah, saya memutuskan untuk untuk bekerja terlebih dahulu, dan saat ini saya melanjutkan pendidikan kembali di Indonesia Business School atau biasa disebut dengan IBS. Dan sekarang saya bekerja di salah satu bank BUMN, tepatnya bank BTN, yang posisinya atau ditempatkan di Jakarta Pusat. Nah, untuk hari ini atau untuk saat ini saya akan membawakan presentasi mata kuliah manajemen risiko yang dibimbing oleh atau yang dibawakan oleh Pak Sparta. Kali ini saya mendapatkan giliran untuk mempresentasikan mengenai capital adequacy ratio. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran saat saya presentasi, dan semoga presentasi saya dapat diterima dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya akan memulai presentasi. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Saya akan mempresentasikan materi mengenai capital adequacy ratio atau biasa yang disingkat dengan CAR. Untuk uraian sendiri, di materi ini yang pertama ada capital and insolvency risk atau resiko modal dan kepailitan. Yang kedua ada capital adequacy in the commercial banking atau kecukupan modal dalam perbankan komersial. Yang pertama, untuk capital and insolvency risk atau resiko modal dan kepailitan, ini adalah konsep modal, yang mana konsep modal ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada market value dan yang kedua ada book value. Nah, untuk market value capital sendiri, pengertiannya, nilai pasar dari aktiva bersih dapat melindungi lembaga keuangan dari insolvency risk. Jadi, nilai pasar dari aktiva bersih ini dapat melindungi dari resiko kepailitan. Nah, di sini ada contoh. Untuk contohnya sendiri, jika diketahui nilai pasar dari aktiva bersih bank sebesar 11 miliar rupiah, dan untuk long term security-nya sebesar 78 miliar, untuk long term loan-nya atau pinjaman jangka panjangnya sebesar 18 miliar, dan untuk liability sebesar 88 miliar rupiah. Nah, maka berdasarkan nilai pasar ekuitas bank ini dapat melindungi bank dari insolvensi karena nilai aset itu lebih besar dari liability. Nah, untuk nilai asetnya sendiri kan di contoh ini sebesar 11 miliar rupiah. Dan untuk total liability-nya atau nilai liability-nya 88 miliar
88 miliar rupiah. Maka hal ini akan dapat melindungi bank dari insolvensi atau risiko kepahilitan karena untuk nilai asetnya itu lebih besar dari total dari nilai liability-nya. 11 miliar lebih besar dari 88 miliar rupiah. Nah, di sini ada book value of capital. Untuk pengertian value book value ini sendiri atau nilai buku adalah harga real saham yang dihitung dari hasil pencatatan ekuitas atau modal pada laporan keuangan perusahaan pada periode tahun tertentu. Jadi ini adalah nilai real untuk nilai bukunya. Dan untuk book value of capital sendiri ini, untuk rumusnya itu total aset itu dikurangi dengan total hutang. Jadi jumlah asetnya berapa, nanti dikurangi total hutang berapa, itu akan mendapatkan book value of capitalnya. Nah, untuk perubahan suku bunga itu tidak mempengaruhi nilai, sehingga apa, resiko suku bunga ini tidak berdampak pada book value of capital sendiri. Jadi suku bunga tidak mempengaruhi nilai, seperti itu. Nah, untuk perbedaan market value dan book value capital ini sendiri, secara umum book value ini cenderung lebih stabil dan jarang sangat berubah. Maka market value ini malah justru sangat dinamis. Nah, untuk book value sendiri ini merujuk pada harga awal sebuah aset ketika dibeli dengan memperhitungkan semua aspek penyusutan aset yang mungkin terjadi dari tahun ke tahun, baik itu akibat depresiasi, inflasi, kerusakan, penurunan nilai, dan lain sebagainya. Nah, untuk sementara itu, market value ini menunjukkan harga yang akan diperoleh penjual jika mereka ingin menjual asetnya itu pada pasar bebas. Nah, untuk perbandingan market value dengan book value ini sendiri itu biasanya disebut dengan price to book value atau PBV. Nah, untuk perbedaan selanjutnya, itu perbedaan market value dan book value ini itu bergantung pada volatility bunga dan pengawasan dari regulator sendiri, regulatornya sendiri. Jadi pengawasan yang semakin ketat itu akan berpengaruh juga terhadap market value dan book value-nya. Seperti itu. Nah, di sini untuk lebih memahami konsep perbedaan book value dan market value itu sendiri, ini ada tabel aspek pembandingnya. Yang pertama itu untuk maknanya sendiri. Nah, untuk maknanya sendiri, untuk book value ini itu nilai real aset sebuah perusahaan, itu nilai aktual aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tertera pada laporan keuangannya. Sedangkan untuk market value itu diartikan sebagai harga sebuah aset atau sekuritas bisa dibeli atau dijual di pasar. Nah, untuk selanjutnya, untuk aspek pembandingan dalam menunjukkan, ini untuk nilai dari book value sendiri, ekuitas perusahaan setelah semua asetnya dilikuidasi dan dikurangi kewajiban serta liabilitas yang dimiliki. Sedangkan untuk market value, itu harga pasar yang sedang berlaku saat itu. Nah, untuk aspek pembandingan dari sisi dasar perhitungan sendiri, untuk book value itu sebuah aset atau perusahaan dihitung berdasarkan selisih antara aset dan liabilitas dalam neraca sebuah perusahaan. Sedangkan untuk market value sendiri atau nilai pasar perusahaan dihitung berdasarkan perkalian outstanding shares atau saham-saham yang beredar atau jumlah saham yang dipegang oleh investor. Aspek pembandingan selanjutnya atau yang keempat itu dengan frekuensi fluktuasi. Jadi dari sisi book value sendiri itu terjadi pada interval periodik seperti 3 bulanan atau kuartal dan tahunan. Sedangkan dari sisi market value itu sangat sering frekuensi fluktuasi ini sangat sering tergantung pada perubahan nilai yang berlaku di pasar dan market value bahkan bisa berubah setiap detik. Nah, untuk aspek pembanding dalam di sisi dasar pengukuran, untuk sisi book value, dasar pengukuran book value itu sebuah aset dihitung
dalam neraca dan laporan keuangan berdasarkan riwayat harganya. Jadi dengan memperhitungkan penyusutan yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Jadi selama periode waktu tertentu itu itu penyusutan yang terjadi. Nah, sedangkan di sisi market value sendiri itu menunjukkan nilai sebenarnya dari sebuah aset di pasaran. Jadi nilai real asetnya berapa gitu saat di harga pasar. Terus selanjutnya yang kedua, capital adequacy in the commercial banking atau kecukupan modal dalam perbankan komersial. Nah, untuk capital asset ratio atau leverage ratio itu simbolnya L dalam perbankan, jadi rumusnya L sama dengan core capital bagi aset. Nah, ada 3 pilar nih dalam base kedua untuk mengamankan sistem keuangan. Pilar pertama, persyaratan modal untuk mengcover credit risk, market risk, dan operational risk. Nah, untuk pilar kedua itu menentukan minimum capital requirement sebesar 8%. Nah, untuk pilar ketiga, memberikan pedoman bagaimana mengungkapkan struktur permodalan, risk exposure, dan capital adequacy secara detail. Nah, di sini saya akan memaparkan lebih lanjut mengenai definisi dari capital adequacy ratio itu. Menurut beberapa yang saya dapatkan, untuk definisi CAR sendiri, menurut Denda Wijaya 2009, capital adequacy ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko, baik itu kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. Yang kedua, menurut Kuncoro dan Suharjono 2011, CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang timbul. Jadi resiko-resiko yang timbul ini dapat mempengaruhi terhadap besarnya modal bank itu sendiri. Ketiga itu menurut Wadia 2013, capital adequacy ratio adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan apa? Kemungkinan kerugian dalam perkreditan, baik perkreditan ataupun perdagangan surat-surat berharga. Menurut Sutanto dan Umam 2013, CAR adalah kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank. Yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Nah, untuk definisi capital adequacy ratio secara umum, untuk capital adequacy ratio itu atau rasio kecukupan modal adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain. Nah, CAR ini merupakan proporsi tertentu nih dari total aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Nah, untuk penyediaan modal minimum yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri, itu dalam penilaian kesehatan bank ini berubah-ubah sesuai dengan tingkat keperluan yang dianggap paling tepat. Jadi pada prinsipnya tingkat CAR ini disesuaikan dengan ketentuan capital adequacy ratio yang berlaku secara internasional, yaitu dengan standar yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement atau BIS.
Nah, untuk selanjutnya peningkatan CAR ini itu bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja dan untuk memastikan prinsip kehati-hatian perbankan. Jadi prinsip kehati-hatian ini itu bisa senantiasa menjamin dari nanti adanya risiko-risiko yang tidak diinginkan dalam sebuah kinerja atau sebuah perusahaan seperti itu. Untuk fungsi dari CAR ini sendiri itu ada beberapa indikator. Yang pertama itu indikator kesehatan. Indikator kesehatan permodalan bank ini itu untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh sebuah bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya pembiayaan yang diberikan. Jadi pembiayaan yang diberikan ini juga harus disurvei lagi, atau misalnya kita harus meyakinkan apakah pembiayaan ini cukup bisa kita teruskan atau tidak, seperti itu. Nah, yang kedua, untuk menunjukkan seberapa besar itu modal bank telah memadai untuk kebutuhannya. Nah, sebagai dasar menilai prospek kelanjutan usaha bank bersangkutan. Jadi semakin besar nilai CAR itu sendiri, maka akan semakin besar pula daya tahan bank yang bersangkutan dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya harta bermasalah. Nah, selanjutnya ini adalah pengertian dari fungsi kapital. Yang pertama itu untuk memproteksi nih lembaga keuangan dari solvency risk, jadi dari resiko kepalitan itu sendiri. Jadi dapat memproteksi sejak dini dia tidak terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan pada suatu bank atau lembaga keuangan. Yang kedua, untuk melindungi deposan atas simpanannya tidak dijamin dari external guarantor. Di Indonesia ini ada LPS, jadi LPS ini yang melindungi deposan-deposan yang menempatkan dananya pada suatu lembaga keuangan. Untuk saat ini LPS itu dijamin sampai dengan 2 miliar rupiah. Ya, sampai dengan 2 miliar rupiah. Yang ketiga itu untuk memproteksi klaim dari dana asuransi lembaga keuangan dan pajak untuk memproteksi dana asuransi lembaga keuangan dan pajak. Yang keempat itu untuk memproteksi lembaga keuangan dari kenaikan apa? Kenaikan premi asuransi. Yang kelima itu untuk membiayai investasi pada sektor real lainnya. Jadi bisa juga digunakan untuk membiayai biaya yang lain, termasuk membiayai investasi seperti itu. Nah, untuk fungsi CAR sendiri menurut Purba 2011, yang pertama ini ada indikasi permodalan, apakah telah memadai atau adequate. Nah, untuk indikasi permodalan apakah telah memadai ini sendiri, jadi apakah suatu modal ini itu dapat menutupi risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva produktif, karena setiap kerugian itu akan mengurangi modal sendiri. Nah, capital adequacy ratio ini mengukur kemampuan permodalan bank dalam mengantisipasi penurunan aktiva dan menutup kemungkinan terjadinya kerugian dalam pembiayaan. Capital adequacy ratio yang tidak mencerminkan makin baiknya pemodalan karena modal dapat digunakan untuk menjamin pemberian pembiayaan. Capital adequacy ratio yang rendah itu mencerminkan bahwa permodalan bank itu kurang baik karena bank itu kurang mampu untuk menutup kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pembiayaan. Yang kedua itu kemampuan membiayai operasional dan membiayai seluruh aktiva tetap dan investasi bank. Jadi capital adequacy ratio yang tinggi ini menunjukkan cukupnya modal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat melakukan pengembangan bisnis serta ekspansi usaha dan ekspansi usaha untuk lebih aman. Nah, yang ketiga itu kemampuan bank dalam meningkatkan rentabilitas.
Jadi CAR ini menunjukkan tingkat bank ini memiliki modal yang cukup besar dan meningkatkan cadangan kas. Jadi cadangan kas ini dapat digunakan untuk memperluas pembiayaannya sehingga akan membuka peluang yang besar bagi bank untuk meningkatkan rentabilitasnya. Yang keempat, ketahanan dan efisiensi perbankan. Bila capital adequacy ratio kemampuan bank itu survive pada saat mengalami kerugian yang rendah, modal sendiri cepat habis untuk menutup kerugian yang dapat dialaminya. Dan akhirnya kelangsungan usaha bank itu menjadi terganggu. Seperti itu. Jadi itu adalah fungsi dari CAR atau capital adequacy ratio. Nah, di sini ada ketentuan capital adequacy ratio dari Bank Indonesia. Yang pertama itu tingkat 8%, itu 8% ke atas prediksinya sehat, predikatnya sehat. Untuk yang kedua, tingkat 6,4% sampai dengan 7,9% itu predikatnya kurang sehat. Dan yang ketiga, tingkat di bawah 6,4% itu predikatnya tidak sehat. Yang selanjutnya ada rumus perhitungan CAR atau capital adequacy ratio dapat dihitungkan dengan menggunakan rumus 18 CAR sama dengan modal per ATMR dikali 100%. Nah, untuk modal sendiri ini itu modal inti ditambah plus modal pelengkap. Untuk ATMR sendiri itu total dari neraca aktiva ditambah neraca administrasi. Jadi aktiva tertimbang menurut risiko ATMR adalah nilai total aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko diberi bobot 0% dari aktiva yang paling berisiko diberi bobot sebesar 100%. Nah, ini adalah contoh. Ya, di sini adalah contoh soal perhitungan CAR bank. Soalnya sebentar. Ya, jadi untuk contoh soal perhitungan CAR bank sendiri, ini ada satu contoh. Contohnya, soalnya adalah sebuah bank memiliki data keuangan seperti yang ditunjukkan dalam laporan neraca aktiva ya, yang disederhanakan sebagai berikut. Jadi contohnya PT Bank ABC pada posisi neraca per 31 Desember 2018. Ini dilihat dari sisi aktiva. Untuk rincian aktivanya bisa dilihat di layar. Ya, untuk kas sendiri itu posisinya di 20 miliar. Untuk sertifikat BI, kredit tabungan SBI, dan tabungan deposito, sini tidak ada nilainya atau 0. Untuk penempatan pada bank itu nilainya 350 miliar. Untuk kredit jamin bank lain pemerintah daerah di sini tidak ada atau 0. Dan untuk kredit yang diberikan itu nilainya 1.560 miliar. Dan untuk aktiva tetap ditambah inventaris itu nilainya 267 miliar. Dan yang terakhir atau yang 8 itu aktiva lain-lain itu nilainya sebesar 22 miliar. Jadi jika ditotalkan total aktivanya 20 ditambah 350 ditambah 1.590 ditambah 267 ditambah 22 itu totalnya 2.249. Nah,
Pertanyaannya, tentukanlah aktiva tertimbang menurut risiko ATMR bank, modal minimum bank, dan nilai capital adequacy ratio CAR bank tersebut. Nah, yang pertama, menghitung aktiva tertimbang menurut risiko ATMR bank. Nah, dalam tabel bisa dilihat ya. Jadi dari soal yang tadi yang sebelumnya ada posisi neraca di sisi aktiva. Untuk nilai sertifikat BI, kredit agung SBI, tabungan deposito, kredit jamin bank lain, pemerintah daerah itu kan tidak atau nol ya, tidak ada posisinya. Jadi langsung dihapuskan atau dihilangkan saja. Itu langsung kita membuat perhitungannya dari sisi kas, penempatan pada bank, kredit yang diberikan, aktiva tetap, ditambah inventaris, dan aktiva lain-lain. Jadi untuk perhitungan sendiri itu di sini rumus ATMR-nya A kali B. Jadi untuk A ini sendiri itu jumlah dari untuk A ini sendiri itu adalah posisi nominal pada sisi aktivanya. Dan untuk bobotnya sendiri itu, untuk rinciannya itu bisa dilihat di sini ya. Jadi bobot itu ada pembagiannya. Untuk kas berapa, untuk SB berapa, saya akan menjelaskan. Jadi untuk kas sendiri itu untuk total dananya, untuk posisinya itu di 20 miliar rupiah. Untuk bobotnya berapa? Nah, bobotnya sendiri bisa dilihat di tabel berikut. Jadi untuk posisi kas itu bobotnya ada di 0%. Jadi kalau bisa dikalikan 20 dikali 0% itu nilainya 0. Dan untuk penempatan pada bank di sini nilainya 20%, bisa kita lihat di tabel penempatan pada bank. Nah, penempatan pada bank ini sendiri itu bisa dalam bentuk deposito maupun tabungan pada bank yang bersangkutan. Itu dapat ya deposito maupun tabungan pada bank. Itu nilainya 20, bobotnya 20%. Jadi total saldonya 350 miliar. 350 miliar dikali 20% sama dengan 70. Dan untuk kredit yang diberikan untuk kredit yang diberikan 1.590 nominalnya, di sini bobotnya 50%. Ya, jadi kredit yang diberikan itu yang menghipotek nominalnya sebesar 50, bobotnya sebesar 50%. Bisa dilihat, jadi langsung dikalikan saja 1.590 dikali dengan 50%, itu nilainya 795. Nah, untuk yang keempat, aktiva tetap inventaris itu nilainya 267, bobotnya 100%. Bisa dilihat di sini. Aktiva tetap sama inventaris itu bobotnya 100%. Jadi langsung dikalikan saja. Untuk 267 miliar dikasih persen nilainya 267, ini dalam miliar. Iya 267. Selanjutnya aktiva lain-lain untuk nilai untuk nominal 22 miliar, bobotnya 100%.
Untuk angka-angkanya ini di tabelnya sebesar 100%. Jadi 22 kali 100% itu sama dengan 22. Nah, total dari ATMR ini sendiri itu dari nilai atau jumlah dari kas, penempatan pada bank, kredit yang diberikan, aktiva tetap, tambah inventaris, dan juga aktiva lain-lain. Jadi 70 ditambah 795 ditambah 267 tambah 22 sama dengan 1154. Nah, di sini ada bobot resiko yang digunakan untuk perhitungan nilai ATMR. Jadi bobot resiko untuk tiap komponen keuangan dalam neraca itu mengikuti standar yang ditetapkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11 garing POJK 03/2016. Itu tentang apa? Tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Nah, bisa dilihat pada tabel. Jadi untuk nilai ataupun bobotnya sendiri bisa dilihat. Saya akan membacakan. Untuk pada sisi aktiva neraca itu ada beberapa pos-pos ya. Ada yang pertama itu ada kas. Kas itu bobotnya 0%, SBI juga 0%. Untuk kredit dijamin deposito, tabungan pada bank bersangkutan itu juga 0%. Dan untuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan tagihan pada bank lain itu bobotnya 20%. Kredit pada bank lain atau pemerintah daerah bobotnya juga 20%. Dan untuk kredit dijamin bank lain atau pemerintah itu bobotnya 20%. Untuk kredit KPR dijamin hipotek pertama itu bobotnya juga 50%, bobotnya 50%. Yang selanjutnya tagihan pada atau tagihan yang dijamin itu bobotnya 100%. Nah, rinciannya itu ada BUMD, badan usaha milik daerah, perorangan, koperasi, perusahaan lain, dan lain-lain. Jadi total bobotnya masing-masing 100%. Selanjutnya aktiva tetap ditambah inventaris itu bobotnya juga 100%. Dan yang terakhir aktiva lainnya itu bobotnya 100%. Nah, di sini ada rumus menghitung kebutuhan kecukupan modal minimum bank. Jadi untuk modal minimumnya itu rumusnya ATMR dikali 8%. Nah, total ATMR-nya berapa? Tadi bisa dilihat ya, di sini untuk total ATMR-nya itu sebesar 1.154. Jadi modal minimumnya 1.154 dikalikan dengan 8%. Jadi untuk nilai modal minimumnya itu 92,32 miliar rupiah. Ya. Jadi bank setidaknya memiliki modal sebesar 92,32 miliar rupiah. Jadi kalau modal minimum bank ini harus sebesar 92,32 miliar rupiah agar tidak terjadi insolvensi yang saya sebutkan tadi atau kepelitan. Jadi seenggaknya atau setidaknya bank itu mempunyai modal minimum sebesar 92,32 miliar. Nah, di sini ada
di sini ada rumus menghitung total kelebihan modal bank. Nah, sebagai contoh, modal bank itu ditunjukkan pada tabel berikut ya. Jadi di tabel ini bisa dilihat di sisi modal, untuk modal intinya sendiri itu rinciannya ada modal disetor sebesar 320 dalam miliar, cadangan umum 3,8, cadangan tujuan 4 miliar, laba tahun lalu 40, laba tahun berjalan sebesar 50%. Jadi modal inti totalkan jumlahnya 320 ditambah 3,8 ditambah 4 ditambah 40 ditambah 18 itu nilainya sebesar 385,8. Yang kedua, modal pelengkap. BBAP maksimal 1,25% dikali ATMR. Tadi ATMR-nya berapa? ATMR-nya kita bisa lihat di sini, itu totalnya 1.154. Nah, jadi ya, jadi di sini 1,25% dikali 1.154 nilainya 14,4 miliar. Jadi total modal pelengkapnya sebesar 14,4 miliar. Nah, untuk total modal ini dapat dari mana? Sebesar 400,2 miliar. 400,2 ini dapat dari 385,8 ditambah 14,4 itu hasilnya 14,2. Nah, selanjutnya di tabel ada modal minimum. Modal minimum ini 8% dikali ATMR. Untuk 8% dikali ATMR, ATMR-nya berapa? Tadi ATMR-nya masih sama ya, sebesar 1.154. Dari hasil yang sudah di atas tadi. Jadi, untuk nilai modal minimumnya 92,32. Nah, untuk kelebihan modalnya berapa? Jadi, untuk hasil dari kelebihan modalnya sendiri, itu nilai dari total modal itu dikurangi dengan modal minimum. Jadi total modal 400,2 dikurang dengan 92,32 itu nilainya 307,88. Jadi 307,88 ini adalah kelebihan modalnya. Seperti itu. Ini ada keterangannya, rumus menghitung total modal bank, TM itu total modal bank, MI itu modal inti, dan MP itu modal pelengkap. Jadi, TM sama dengan MI ditambah MP itu nilainya modal inti ditambah modal pelengkap 385,8 ditambah 14,4 seperti yang tabel tadi, itu nilainya 400,2 miliar. Dan untuk mengetahui kelebihannya, tinggal dikurangkan saja. 400,2 dikurangi dengan modal minimumnya sebesar 92,32 itu nilainya 307,88 miliar. Nah, di sini ada rumus menghitung capital adequacy ratio atau CAR bank. Nah, untuk rumusnya sendiri kan tadi saya sudah sebutkan di atas. Untuk CAR-nya sendiri itu sama dengan modal dibagi ATMR dikali 100%. Untuk CAR sendiri itu sama dengan 400,2 dibagi 1.154 dikali dengan 100%. Jadi kan total ATMR ini sebesar 94 dan untuk modalnya ini modal apa? Ini adalah modal jumlah dari modal inti ditambah modal pelengkap. Tadi 385,8 ditambah dengan 14,4 itu totalnya 400,2 miliar. Jadi di sini 400,2 dibagi 100% nilainya 34,67%. Dengan capital adequacy ratio atau CAR sebesar 34,67%, maka modal bank akan mampu menanggung risiko aktiva
itu sebesar berapa? Sebesar 34,67%. Artinya setiap 100% aktiva itu beresiko. Jadi setiap 100% aktiva itu beresiko untuk yang disalurkan pada masyarakat dapat ditanggung dengan Rp34,67 dari modal bank itu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan mengenai aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Jadi aktiva tertimbang resiko ATMR atau biasa disingkat dengan ATMR itu sendiri, itu adalah nilai total aktiva bank setelah dikalikan. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan masing-masing bobot resiko, diberi bobot 0%, dan aktiva yang paling berisiko dibagikan bobot sebesar 100%. Nah, menurut surat keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Indonesia nomor 53 garis miring KMK titik 017 garis miring 1999 dan nomor 31 garing 12 garing KFP garing GBI tanggal 8 Februari 1999 yang menegaskan pencapaian rasio kewajiban pemenuhan modal minimum sebesar 8%. 8/100. Nah, untuk ketentuan CAR tersebut prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku dari standar CAR secara internasional. Secara internasional yaitu sesuai dengan Standar Bank for International Settlement atau BIS. Nah, di sini ada kriteria penilaian Capital Adequacy Ratio atau CAR. Jadi bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Ya, untuk peringkat 1, ini ada 5 peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari peringkat ini, untuk peringkat pertama, keterangannya sehat-sehat, sangat sehat. Nah, sangat sehat kenapa? Jadi kriterianya nih, capital adequacy ratio-nya ini lebih besar dari 12%. Nah, untuk yang peringkat kedua, keterangannya sehat, itu kriterianya apa? Kriterianya nilai CAR-nya itu lebih kecil dari 9%, dan lebih kecil dari 12%. Jadi di tengah-tengah nih, lebih kecil, kurang dari 9% dan lebih kecil dari 12%. Nah, yang peringkat ketiga ini cukup sehat. Cukup sehat ini kriterianya berapa? Kriterianya CAR-nya ini lebih kecil dari 9% dan lebih kecil dari 8%. Jadi di tengah-tengah. Nah, untuk peringkat yang keempat, keterangannya kurang sehat. Kurang sehat itu kriterianya 6%, lebih kecil CAR-nya dan lebih kecil dari 8%. Nah, untuk yang kelima itu keterangannya tidak sehat. Kalau tidak sehat itu kriterianya apa? Kriterianya capital adequacy ratio-nya ini kurang dari sama dengan 6%. Jadi pasti nilainya nggak lebih dari 6%. Makanya itu yang menyebabkan atau indikator dari nilai CAR-nya menjadi tidak sehat atau tidak baik. Nah, di sini ada unsur-unsur CAR. Nah, unsur-unsur capital adequacy ratio ini menurut Kunchara dan Suharjono tahun 2002, komponen modal yang digunakan dalam perhitungan penyediaan modal minimum itu dibagi menjadi 2 kelompok.
yaitu modal tier 1, yaitu ada yang terdiri dari modal inti, atas modal setor, premi saham, laba ditahan, dan juga cadangan minimum. Sedangkan untuk modal tier 2, yaitu modal tambahan. Modal tambahan dari apa? Itu terdiri dari atas cadangan yang tidak diungkapkan. Nah, selain cadangan tidak diungkapkan, ada revaluasi, provisi umum, dan utang subordinasi yang jatuh tempo lebih lama dari 5 tahun. Nah, di sini ada unsur-unsur dari capital adequacy ratio itu sendiri. Nah, menurut Susilo 2000 tahun 2000 berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Jadi ada tata caranya nih. Tata cara dalam penilaian tingkat kesehatan dari sebuah bank. Terdapat ketentuan bahwa modal bank itu terdiri atas tadi saya sebutkan di atas, modal inti plus modal pelengkap. Untuk penjelasannya, untuk modal inti itu terdiri dari apa saja. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada modal disetor. Nah, modal disetor itu apa? Modal disetor itu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Jadi, modal ini rutin disetorin oleh pemilik dananya atau pemilik rekeningnya. Nah, untuk komponen modal sendiri, apabila terdapat goodwill, maka perhitungan atas jumlah seluruh modal inti harus dikurangi dengan goodwill tersebut. Itu. Yang kedua ada agio saham. Agio saham ini apa? Jadi agio saham itu adalah selisih lebih setoran yang diterima oleh bank akibat harga saham yang melebihi nilai nominal. Jadi harga sahamnya itu lebih tinggi dari nominal seharusnya. Ketiga ada modal sumbangan. Nah, modal sumbangan ini yaitu modal yang diperoleh dari sumbangan saham. Itu termasuk apa saja? Termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Jadi ada nih modal sumbangan, nggak selain dari modal setor, ada juga yang disebut dengan modal sumbangan. Nah, selanjutnya ada cadangan umum. Nah, untuk cadangan umum ini sendiri, yaitu cadangan dari penyisihan. Penyisihan apa? Penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak. Jadi, ada cadangan umum. Dan cadangan umum ini mendapat persetujuan yang pastinya dari rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran masing-masing bank. Jadi, setiap bank itu pasti memiliki cadangan umum, dan termasuk bank yang saat ini saya bekerja, pasti bagian divisi terkait atau bagian terkait sudah memikirkan panjang untuk mempersiapkan atau membuat cadangan umum agar kalau misalnya saat terjadi hal yang tidak diinginkan, cadangan ini bisa digunakan. Seperti itu. Selanjutnya ada cadangan tujuan. Nah, cadangan tujuan ini apa? Jadi cadangan tujuan ini itu bagian laba. Bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Jadi bedanya cadangan tujuan dengan cadangan umum, cadangan tujuan ini dia punya tujuan di balik dia menyisihkan cadangan atau di balik sebuah bank menyisihkan cadangan. Jadi
sama halnya seperti cadangan umum tadi. Kalau cadangan tujuan ini juga harus mendapatkan persetujuan nih, rapat umum, pemegang saham, atau rapat anggota. Jadi setiap keputusan-keputusan yang diambil, baik itu mengenai cadangan, mengenai kebijakan-kebijakan yang lain, itu memang harus didiskusikan atau mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Itu. Yang selanjutnya ada laba yang ditahan. Untuk laba yang ditahan ini, pengertian sendiri tahu ya, ini laba yang ditahan. Jadi posisinya labanya ini masih ditahan. Saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota yang saya sebutkan tadi itu diputuskan untuk tidak dibagikan. Jadi ya posisinya labanya belum 100% ya, masih posisinya laba ditahan. Yang selanjutnya ini laba tahun lalu. Untuk laba tahun lalu ini, untuk laba tahun lalu itu seluruh laba bersih. Jadi sudah dibukukan labanya dan diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya. Jadi labanya itu sudah ada laporannya, namun belum dibukukan penggunaannya seperti itu. Dan untuk laba tahun berjalan itu 50% dari laba tahun buku berjalan dikurangin pajak. Maaf, apabila tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. Jadi apabila dalam laba tahun berjalan itu suatu bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. Maka akan mengurangi nilai laba dari suatu perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, modal pelengkap. Modal pelengkap ini adalah modal yang terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjamannya yang sifatnya itu dapat dipersamakan dengan modal. Yang pertama itu ada cadangan revaluasi aktiva tetap. Cadangan revaluasi aktiva tetap itu yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi cadangan itu evaluasinya harus mendapat persetujuan dulu nih dari Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak baru bisa diakui atau ditempatkan pada laporan keuangan. Yang kedua, penyisihan penghasilan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Jadi, cadangan ini dibentuk untuk menampung kerugian nih. Kerugian apa? Kerugian yang mungkin timbul akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Jadi, tidak semuanya diterima, jadi makanya dibentuk penyisihan penghasilan aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang tidak dapat diperhitungkan ini sebagai modal pelengkap. Itu nilainya maksimum 25% dari ATMR. Jadi 25% dari total ATMR sendiri. Yang ketiga itu ada modal kuasi. Apa itu modal kuasi? Yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau market yang memiliki sifat seperti modal. Jadi modal kuasi ini termasuk dalam modal pelengkap. Yang keempat ada pinjaman subordinasi. Nah, untuk pinjaman ini tuh harus memenuhi berbagai syarat. Syaratnya apa aja? Jadi ada perjanjian tertulis nih, perjanjian tertulis antara bank pemberi pinjaman, antara bank dan pemberi pinjaman. Mendapatkan persetujuan dari mana? Mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Itu minimal berjangka 5 tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo. Pelunasan sebelum jatuh tempo ini juga harus ada di Bank Indonesia. Nah,
Di sini ada faktor yang mempengaruhi CAR. Faktor apa saja yang mempengaruhi CAR? Nah, menurut Rifai 2007, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. Yang pertama itu jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya. Ini meliputi apa? Ini meliputi aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif atau tidak tercantum dalam neraca. Jadi terhadap masing-masing pos ini dalam aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu. Jadi jenis aktiva ini berdasarkan besarnya risiko yang melekat pada aktiva tersebut. Yang kedua itu ada kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya. Nah, guna memperhitungkan kualitas dari masing-masing aktiva agar diketahui seberapa besar kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan pada aktiva tersebut. Jadi, kualitas aktiva ini atau tingkat probabilitasnya ini pasti diperhitungkan agar besar kemungkinan diterima dananya ini nanti bisa diperhitungkan dengan benar, jadi tidak ada kesalahan dalam penghitungannya. Nah, yang ketiga itu ada total aktiva suatu bank. Total aktiva suatu bank ini apa saja? Untuk total aktiva suatu bank ini semakin besar aktiva, semakin bertambah pula resikonya. Jadi bank memiliki aktiva yang besar tidak menjamin masa depan dari bank tersebut karena aktiva-aktiva telah memberi bobot risiko masing-masing. Jadi setiap aktiva dalam suatu bank itu memiliki risiko atau nilai risikonya masing-masing. Jadi suatu aktiva di bank itu masih mempunyai nilai risiko tersebut. Nah, cara meningkatkan CAR ini ada beberapa cara. Caranya apa saja? Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki modal atau kapital adequacy ratio dalam suatu lembaga keuangan. Yang pertama itu memperkecil komitmen pinjaman yang tidak dipergunakan. Jadi CAR ini dapat memperkecil nih. Jadi bisa menseleksi lagi komitmen pinjaman mana yang harus dipangkas atau misalnya harus dipertimbangkan kembali. Yang kedua itu pinjaman yang diberikan lebih dibatasi dan diseleksi sehingga risiko semakin berkurang. Jadi harus diseleksi dengan sebaik mungkin ketika suatu lembaga keuangan itu memberikan pinjaman, apalagi pinjaman itu dalam jumlah yang besar, agar tidak terjadi likuiditas atau misalnya insolvensi yang tadi saya jelaskan di atas, tidak terjadi kepelitan seperti itu. Yang ketiga, fasilitas bank garansi yang hanya memperoleh hasil pendapatan berupa posisi yang relatif kecil, namun dengan risiko yang sama besarnya dengan pinjaman yang ada. Jadi pinjaman yang ada ini baiknya dibatasi seperti itu. Yang keempat, komitmen letter of credit atau LC bagi bank devisa yang belum benar-benar memperoleh kepastian dan penanggungannya itu tidak dapat dimanfaatkan secara efisien. Jadi sebaiknya juga dibatasi. Yang kelima itu penyertaan yang mempunyai risiko 100%. Perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat atau tidak. Jadi harus ditelusur lebih dalam lagi seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya posisi aktiva dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan jangan hanya sekedar memenuhi kelayakan. Jadi aktiva yang ini ada ini
apakah memang sudah sesuai dengan fungsinya atau ini hanya menjadi pajangan. Jadi aktif-aktif ini diseleksi lagi tujuannya apa, fungsinya apa, biar tidak memenuhi kelayakan, agar agar jangan hanya sekedar memenuhi kelayakan, oh harus punya ini, harus punya ini, cuman fungsi dari aktiva itu sendiri kita tidak tahu atau memang tidak kita gunakan, jadi itu akan membuat sia-sia seperti itu, atau kurang optimal menggunakan aktiva tersebut. Dan yang ketujuh itu menambah dan memperbaiki posisi modal dengan cara setoran tunai, go public, dan pinjaman subordinasi jangka panjang dari pemegang saham. Jadi memperbaiki posisi modal dengan cara setoran tunai itu saat pandemi ini sih banyak yang berdampak ya. Banyak para pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang kecil yang melakukan peminjaman dana kredit terutama. Nah, untuk dana kredit ini sendiri, mereka biasanya melakukan peminjaman dana yang nilainya kecil, jadi kurang dari 50 juta, kurang dari 30 juta. Tapi mereka sendiri tidak memiliki jaminan agunan gitu biasanya, karena mereka emang benar-benar valid di saat pandemi. Jadi mereka memang membutuhkan modal segera secepatnya, tapi dengan syarat-syarat yang tidak memenuhi. Jadi banyak sekali masyarakat yang saat ini merasa terpuruk ya akibat pandemi. Tidak semua kalangan atau tidak semua aktivitas bisnis ya, hanya beberapa, cuman memang pandemi sangat berpengaruh, apalagi dalam kredit ya. Banyak sekali masyarakat yang mengajukan penangguhan kredit agar tidak terjadi denda atau penalti yang lebih besar dengan syarat-syarat yang diajukan. Jika para debitur sudah bisa memenuhi semua syaratnya, mungkin akan diberikan penangguhan kredit. Seperti itu. Mungkin Anda pusaka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada hal-hal yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Jadi untuk materi ini sendiri sebenarnya berhubungan ya dengan pekerjaan saya saat ini. Saya posisinya bekerja di bank, walaupun saya tidak berada di bagian terkait, cuman sebagai karyawan yang bekerja di bank, saya memang harus mengetahui juga mengenai capital adequacy ratio ini sendiri. Demikian presentasi dari saya. Lebih kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Sparta. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dengan hasil yang cukup memuaskan dan dapat diterima. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.